Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas yaitu puluhan bahkan ratusan pembimbing jemaah haji bersertifikat di Indonesia ini tidak bisa melunasi di pelunasan tahap satu untuk keberangkatan 2026 ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini akan kita bahas. Sebelum kita melanjutkan video ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kegiatan seru dan menarik lainnya. Yuk lanjut. Ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang sangat diinginkan umat muslim di seluruh dunia, termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Ibadah haji ini terdapat di dalamnya yaitu rukun, wajib, dan beberapa hal yang harus diketahui dan harus dijalankan secara sempurna agar terhindar dari yang namanya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan jemaah haji itu sendiri. Ibadah haji ini berbeda dengan ketika kita jalan-jalan ke luar negeri yang lainnya. Ibadah haji ini menuntut kesempurnaan agar ibadahnya ketika kita melaksanakannya jauh lebih tenang dan jauh lebih khusyuk. Jadi teman-teman semuanya, beberapa belakangan ini kita mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan bahwa pembimbing ibadah haji profesional yang ada di Indonesia, puluhan pembimbing ibadah haji profesional yang ada di Indonesia tidak bisa melunasin di pelunasan tahap 1 untuk keberangkatan tahun 2026 ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, di sini yang akan kita bahas. Semuanya alasan mengapa pembimbing haji profesional bersertifikasi di Indonesia tidak bisa melunasi ongkos hajinya di pelunasan tahap pertama ini ialah dikarenakan memang ada peraturan baru dari pemerintah Indonesia yaitu yang menyatakan bahwa orang-orang yang ada di Indonesia baru bisa berangkat lagi setelah pulang haji 18 tahun kemudian. Jadi jika di tahun 2025 ini dia berangkat, maka dia baru bisa berangkat lagi di tahun 2043, teman-teman. Ini memunculkan polemik, teman-teman. Di sisi lain, orang-orang ada di Indonesia baru bisa berangkat lagi setelah mereka pulang haji 18 tahun, tetapi di sisi lain Indonesia membutuhkan pembimbing haji profesional yang menemani jemaah-jemaah haji di setiap tahunnya. Pembimbing haji profesional ini sangat dibutuhkan, teman-teman, dikarenakan ibadah haji ini tidak seperti jalan-jalan ke luar negeri biasa ataupun jalan-jalan biasa, teman-teman, dikarenakan ibadah haji ini menuntut kesempurnaan. Ada beberapa rukun, wajib, dan beberapa hal yang lain harus diketahui oleh jemaah, dan yang terkadang jemaah ini tidak tahu, teman-teman. Walaupun mereka tahu, tetapi mereka masih banyak melakukan kesalahan di luar pengetahuan mereka atau di luar pengawasan mereka, teman-teman. Jadi di sinilah letak kebutuhan dari pembimbing haji profesional bersertifikasi, dikarenakan mereka sudah tahu hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dilakukan, teman-teman. Jadi di sini kita berharap bahwa pemerintah bisa meninjau kembali alasan ini dikarenakan Indonesia masih membutuhkan pembimbing haji profesional. Teman-teman semuanya, di video ini kita mengharapkan bahwa kebijakan dari pemerintah bisa dirubah dikarenakan haji ini perlu pengawasan khusus, teman-teman. Haji ini perlu pengawasan khusus dan harus dibimbing oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang haji, yaitu pembimbing haji profesional yang sudah menghibahkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji ini selama berbelas-belas tahun ataupun selama bertahun-tahun, teman-teman. Kita mengharapkan kebijakan dari pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan ini dan segera memisahkan untuk pembimbing haji profesional yang memiliki porsi haji bisa berangkat haji dengan porsi yang sudah mereka daftarkan, teman-teman. Mungkin itu kesimpulannya, teman-teman. Kita mengharapkan semoga peraturan ini bisa ditinjau kembali dan membuat pembimbing haji profesional yang ada di Indonesia yang sudah mendaftarkan dirinya sejak puluhan tahun ataupun belasan tahun yang lalu bisa menggunakan porsi mereka untuk berangkat di tahun 2026 ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, mohon like, comment, subscribe, dan serta aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. See you next time. Bye-bye.